Semangat pagi, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Karena kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Apa yang akan kita bahas? Yaitu kita akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan dalam memimpin. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam memimpin. Di antaranya adalah kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah pemimpin yang lepas tangan. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang lepas tangan? Yang dimaksud dengan pemimpin lepas tangan adalah biasanya pemimpin yang sering memberikan tugas tanpa memantau atau tanpa memberikan arahan kepada anggotanya. Inilah salah satu kepemimpinan yang salah ketika seorang pemimpin lepas tangan terhadap program-program yang dilakukan oleh organisasi. Pemimpin yang lepas tangan biasanya membiarkan begitu saja program-program yang akan dilaksanakan kepada anggotanya tanpa mau memantau, membimbing, atau mengarahkan bagaimana agar program itu dapat terlaksana dengan baik. Biasanya pemimpin yang lepas tangan akan mengatakan pokoknya atau tidak mau tahu. Pokoknya itu harus terlaksana dengan baik, pokoknya itu harus terwujud, pokoknya itu harus bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanpa dia memantau atau membimbing bagaimana proses yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Dan bisa jadi ketika pemimpin lepas tangan, ketika seorang anggota melakukan sebuah kesalahan, dia akan cenderung menyalahkan atau seakan-akan sudah memberikan arahan kepada anggotanya. Biasanya dia akan mengeluarkan kata-kata seperti harusnya seperti ini, kan sudah saya kasih tahu, dan lain sebagainya. Seakan-akan dia sudah memberikan arahan kepada para anggotanya. Nah, kesalahan yang kedua dalam sebuah kepemimpinan adalah pemimpin yang tidak memberikan feedback kepada anggotanya. Yang dimaksud tidak memberikan feedback kepada anggotanya adalah tentunya setiap manusia akan melakukan kesalahan ataupun hal yang baik. Jadi, baik itu adalah sebuah kesalahan ataupun sebuah kesuksesan, tentunya seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus mampu memberikan feedback kepada anggotanya. Feedback ini bisa berupa motivasi negatif atau motivasi positif. Apa yang dimaksud dengan motivasi negatif? Motivasi negatif ini adalah ketika seorang anggota melakukan kesalahan dalam kinerjanya, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi negatif untuk anggotanya. Dengan cara ketika seorang anggota melakukan kesalahan, dia harus mampu memberikan solusi yang terbaik kepada anggotanya. Iya, tidak apa-apa, wajar ketika seorang pemimpin misalkan marah ataupun memberikan teguran. Tapi marah atau tegurannya harus diiringi dengan solusi real bagaimana seorang anggota harus melangkah selanjutnya. Bukan hanya memarahi atau menegur, tapi sekali lagi harus dengan solusi yang real bagaimana atau cara apa yang harus ditempuh setelahnya. Dan apa yang dimaksud dengan motivasi positif? Motivasi positif adalah sebuah feedback yang baik kepada seorang anggota ketika dia berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Bukan hanya dia disoroti ketika melakukan kesalahan, tapi seorang pemimpin harus mampu memberikan apresiasi kepada anggotanya ketika ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini akan menjadikan anggota ketika diberikan motivasi negatif atau diberikan arahan ketika melakukan kesalahan, dia akan cenderung berani melakukan hal-hal baru karena dia tahu ketika dia salah, dia akan diarahkan ke hal yang lebih baik. Dan ketika seorang pemimpin mampu memberikan motivasi positif, ketika dia mampu melakukan sesuatu yang baik, dia akan terus bersemangat untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, belajarlah untuk mampu memberikan feedback kepada anggotanya. Selanjutnya, kesalahan dalam sebuah kepemimpinan adalah ketika sebuah kepemimpinan tidak mampu menggali potensi para anggotanya. Biasanya kita cenderung melihat seseorang dari look-nya, atau dari parasnya, atau dari bagian luarnya saja. Misalkan nih, kita melihat seseorang dengan penampilan rapi, penampilan yang bagus, dia cantik, tampan, dan lain sebagainya, kita akan cenderung memperhatikan dia lebih. Walaupun ternyata, terkadang dia tidak memiliki skill lebih di dalamnya. Tapi biasanya, orang-orang yang memiliki penampilan baik, dia akan memiliki nilai lebih di mata pemimpin. Beda sekali dengan seorang yang mungkin memiliki look yang kurang dari penampilan, dari paras, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi orang yang secara look tidak bagus, dia punya kemampuan lebih, dia punya skill yang bisa menyaingi orang-orang lainnya. Nah, maka dari itu kita harus mampu melihat potensi apa yang dimiliki oleh seorang anggota.
Di sisi lain, kepemimpinan yang baik juga harus mampu membagi job description sesuai dengan passion yang dimiliki oleh para anggotanya. Jika kita tidak mampu membagi tugas sesuai dengan kemampuan anggotanya, biasanya ini tidak akan bisa berjalan maksimal. Jadi, ketika kita membagi tugas kepada para anggota, kita harus mampu nih melihat apa saja potensi yang dimiliki dari personal masing-masing, sehingga tugas itu tidak akan terbengkalai. Boleh sesekali ketika kita memberikan tugas di luar passionnya, tapi kita harus bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan agar itu dapat berjalan dengan baik. Dan kesalahan dalam sebuah kepemimpinan yang selanjutnya adalah tidak memiliki goal yang jelas atau tidak memiliki tujuan yang terarah. Ini akan menjadikan kepemimpinannya kurang baik. Karena ketika tidak memberikan goal yang jelas, sebuah organisasi tidak akan bisa mewujudkan tujuannya dengan baik. Misalkan adanya miskomunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Anggota yang satu mengatakan tujuannya adalah A, dan ternyata anggota yang lain mengatakan tujuannya adalah B. Nah, ini berarti seorang pemimpin tidak mampu menyampaikan goal yang jelas kepada seluruh anggotanya. Yang harusnya seorang pemimpin mampu memberitahukan apa goal yang akan dicapai dalam sebuah organisasi atau program yang akan kita jalani. Atau di sisi lain adalah goal yang terlalu banyak. Ini juga menjadikan goal yang tidak jelas. Karena semuanya diinginkan, tidak fokus pada satu tujuan. Jadi belajarlah untuk memimpin dengan goal yang jelas. Satu, tapi fokus. Tidak terlalu banyak dan jelas apa yang akan kita capai dalam program kerja kita di organisasi tersebut. Dan kesalahan yang terakhir dalam sebuah kepemimpinan adalah kepemimpinan yang tidak membawa perubahan. Jadi, yang dimaksud dengan kepemimpinan yang tidak membawa perubahan, yang pertama tentunya adalah pada personal seorang pemimpin. Pemimpin tidak mampu mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga tidak mampu mengembangkan potensi pada diri seorang pemimpin. Ini bisa menyebabkan ketika seorang anggota merasa jenuh, dia akan mencari hal baru di luar organisasi. Atau kadangkala ada anggota yang lebih unggul dibandingkan pemimpinnya, sehingga dia cenderung akan memilih kesibukan di luar organisasi atau mencari hal baru di luar organisasi tersebut. Karena sekali lagi, seorang pemimpin yang tidak mampu melakukan perubahan, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk organisasi. Nah, itulah beberapa kesalahan-kesalahan dalam memimpin. Mari kita belajar agar kita mampu menjadi pemimpin yang baik, menjadi aktivis organisasi yang baik, sehingga kita juga bisa membawa nama baik kita, nama baik teman-teman kita, dan nama baik organisasi, serta bisa memberikan manfaat kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Selalu ingat, tetaplah optimis dan selalu berpikir positif.